3, 4, 2, 3, 4, ini 3. Berarti 4S2 dengan 4P5. Golongan berapa? 7A. Golongan 7A. Periode 4. Kemudian yang CL. CL berapa? 17. 17. S, P, S, P, S. 2, 2, 6, 2, 6, 10, 5. 1, 2, 3, 2, 3. Nih, fokus kedua ini. Berarti golongan 8. 7A ya. Di sini lanjut periode 3. Oke. Nah, di sini kita misal ya, kita urutkan kita nggak punya tabel periodik, berarti mengurutkan berarti dari si CL. CL yang di atas, kemudian kan dia periode 4, periode 4. Golongan 4, kemudian golongan 7. Berarti si SE dulu, baru si B. Tadi, kalau misalnya jari-jari semakin ke kanan gitu, dia semakin kecil. Kemudian semakin ke bawah, dia semakin besar. Ada yang bisa jawab ini yang paling kecil yang mana sampai ke yang paling besar? CL, SE, BR. CL, SE, BR. Ada jawaban lain? Oke, CL, ini SE, kemudian ini BR. Kan CL dia itu paling kecil gitu ya, karena dia berada di golongan 7A di atas. Kan dia di atas nih, 7A. Kemudian yang kedua itu SE. Kalau SE dia di golongan 6A, tapi dia sejajar dengan BR. Balik. Kak, itu BR dulu apa SE dulu? BR dulu harusnya, Kak. Baru SE. Kenapa BR dulu? Sebentar. Karena paling kanan, Kak. Gimana? Karena BR ya? paling kanan. Iya. Karena paling kanan, karena dia mendekati gas mulia. Berarti ini salah ya. Berarti CL paling kecil, kemudian BR, kemudian SE. CL karena dia golongan 7A. Tapi dia masih atas nih. Berarti dia paling kecil. Kemudian BR bawahnya si CL karena dia sama-sama satu golongan gitu ya. Karena kan semakin ke bawah dia tadi katanya semakin besar tuh jari-jarinya. Berarti BR yang kedua. Kenapa SE yang paling besar? Karena SE ini masuk ke golongan 6A walaupun dia sejajar dengan si BR periodenya yaitu periode 4, tapi dia si SE tuh lebih bisa dibilang lebih ke kiri gitulah. Berarti kalau lebih ke kiri dia lebih besar gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Intinya kalian harus ingat konsep kalau misalnya jari-jari itu semakin dia ke kanan dalam tabel periodik, dia itu semakin kecil. Kalau semakin ke bawah, dia semakin besar. Ingat-ingat itu aja konsepnya. Nah, untuk mengetahui golongan sama periode, kalian harus nulis dulu masing-masing dari si konfigurasi elektronnya. Gitu. Nah, terus kita lanjut si I, XE, sama BA. Oke, saya buat dulu slide baru. Tadi I, XE, sama BA. Berarti kalau I kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Berapa nomor atomnya? 53. Oke, 2, 3.
Kita buat dulu. SSPS. Maaf Kak, 53 Kak. Kak, itu 53, Kak. Oh, 53. Oke, SSPS, PS, DPS. DPS. 2, 6, 2, 20, 30, 62. Besar juga ya. 30, 38, 48, 62, 48 tambah 8. 48 tambah 8, 56 ya. Berarti di sini 48 plus 9, 50. Berarti di sini apa nih? Kok jadi ngeblank sih? 10, 20, 30, 40, 40, 50. Di sini berapa? 5. 5. Di sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2, 3, 4, 5. Ini 3, 4. Sebenarnya bisa kalian buat konfigurasi elektron itu berdasarkan gas mulia gitu ya. Gas mulia. Nah, kalau gas mulia itu berarti ada He, itu nomor atomnya 2, kemudian ada Ne, Hr, Kr, Xe, sama Rn. Ne itu 10, Hr itu 18, ini 36, ini 54, ini 86. Jadi bisa juga ini disingkat gitu, jadi yang 36 Kr berarti 36 Kr sisa 10, 10, 20, 30, 36. Berarti sampai sini nih kalian tulis. 5S2 dan 4D10 sama 5P5. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Oke. Terus tadi kita disuruh zat elektronnya. Berarti di sini golongan berapa? 5S2 sama 5P5 berarti golongan 7A. 7A periode 5. Kemudian ada si Xe dengan Ba. Kalau Xe kan berarti gas mulia ya, 54. Xe itu 36 Kr, kemudian 4D10, 5S2 dan 5P6. Tinggal tambahin 1 aja. Jadi 54 Xe. Berarti ini golongan berapa? 8A. 8A. Kemudian periode 5. Lalu Ba ya tadi. Ya, Ba berapa nomor atomnya? 56, Kak. Oke, 56. Berarti 36 Kr ini biar cepat ya. 36 Kr ini 4D10, 5S2, 5P6, ini SS, PS, PS, DPS, DPS, 4D10, 5S2, 5P6. Ada yang bisa bantu saya? Oh, kalau pakai 36 Kr ini kebanyakan ya. Ini kan jadi banyak ekornya. Berarti langsung aja pakai Xe. Ya, berarti pakai Xe berarti 54 Xe
ini 6S2. Bener nggak? Oke. Berarti golongan berapa nih? 2. Wah. 2A. A periode 6. 6. Misal kita buat asumsinya gini. Si BA berarti di paling kiri, BA. Terus ini periode 5, ini periode 5. Golongan 7A. Berarti di sini I dulu, terus si XE. Oke. Ini misal ya. Ini kalau misalnya dibuat, berarti yang paling kecil yang mana? X. Terus I. BA. Ini ya, kalau tips dari kakak, kalian ngebuat ecek-eceknya tabel periodiknya. Jadi kayak bisa nih kalian pakai konsep yang semakin ke kanan dia semakin besar, semakin ke bawah dia semakin ke kanan dia semakin kecil, semakin ke bawah dia semakin besar gitu. Oke, untuk yang CSI sama K kalian coba-coba aja gitu ya di rumah. Nggak buat tugas sih, buat percobaan aja buat latihan UTS kalian. Sampai sini paham nggak? Ada pertanyaan? Paham, Kak. Oke, lanjut ke jari-jari ion. Jari-jari ion itu jari-jari yang kation atau anion yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Nah, di sini ada note gitu ya. Jika atom membentuk anion, maka jari-jarinya akan bertambah. Jadi kalau misalnya di anion itu R atau jari-jarinya itu semakin besar. Kemudian di sini ada alasannya karena muatan inti tetap sama, tetapi tolak-menolak yang dihasilkan dari elektron yang ditambahkan akan memperbesar daerah awan elektron. Nih, kayak misalnya Li plus F, dia jadi Li plus F min. Dia yang F-nya jadi lebih besar gitu jari-jarinya. Kemudian kalau misalnya kation, itu lebih kecil dari atom netral. Jadi dia kation. Kation itu R-nya itu lebih kecil dari atom netral. Jadi lebih kecil dari misalnya si Na gitu, tanpa muatan. Jadi dia lebih kecil si kation ini. Karena pelepasan satu elektron mengurangi tolak-menolak elektron. Tapi muatan inti tetap sama sehingga awan elektron mengkerut. Maksudnya tuh awan elektronnya tuh jadi lebih kecil. Misalnya dari segini dia jadi segini gitu. Intinya ini adalah konsepnya. Jadi kalau anion dia lebih besar, kemudian kation dia lebih kecil. Gak usah pusing-pusing, yang penting intinya ini. Nah, ini ada soal nih. Kalian disuruh mengurutkan ion dalam setiap set di mana ukurannya menaik. Berarti X, Y, Z. Gitu ya. Nah, untuk yang pertama berarti Cl-. Ingat kalau misalnya Cl- itu dia membutuhkan elektron, berarti ini ditambah 1 elektron. 1 elektron. Kemudian yang Br juga, dia itu ditambah 1 elektron. Kemudian yang F juga dia ditambah 1 elektron. Nah, karena di sini adalah sama-sama anion semua, berarti ya udah, kalian mau nggak mau harus membuat konfigurasinya. Berarti kalau Cl- itu jadi berapa elektronnya? Jadi 16. 18. 18 ya. 18. Kemudian untuk yang Br berapa? 36. Jadi 36 karena dia di tabel periodik itu 35. 36. Kalau yang F Di 10. di 10F. Nah, kita buat dulu konfigurasinya. S, S, P, S, P. 2, 2, 6, 2, 10. 16. 1, 2, 3. Ini 2, 3. Kakak sengaja ya karena ngebuat konfigurasi elektronnya kayak gini biar kalian tuh terlatih bisa ngebuat konfigurasi elektronnya. Misalnya langsung kayak tabel periodik misal kayak
TNE yang gas mulia atau XE atau KR gitu, nanti kalian jadi kikuk gitu. Jadi lebih baik kayak gini konfigurasi elektronnya. Berarti ini SSP SSP SP SP DPS 226 262 20 36 Oke. 1 2 3 4 2 3 4 ini 3. Oke. Yang ini 10F. SSP 2 2 6 1 2 1 2 2. Nah, karena kan di sini nggak apa namanya sama semua nih. Anionya itu 1 1 1 gitu. Jadi kita nggak bisa langsung menentukan. Jadi kita menggunakan konsep yang pertama bahwa semakin ke kanan jari-jarinya itu semakin kecil, kemudian semakin ke kiri, semakin ke bawah dia jari-jarinya semakin besar. Berarti kalau ini CL itu golongan berapa? 7A. Oke, 7A. Di sini kita bukan ini ya, menentukan golongannya nggak pakai yang udah katian anion. Berarti di sini 7A. Berarti di sini 7. Ini periode 3 ya. Ini CL, BR, FR ini sama-sama golongan 7A, beda periodenya nih periode 2. Berarti F dulu, C ini periode 2, ini periode 4. Berarti F dulu, kemudian si CL, kemudian BR. Ya udah dari sini bisa menentukan nih mana jari-jari yang paling besar. Oke, berarti F lebih kecil dari CL, lebih kecil dari BR. Masih bingung sampai sini? Nanti lah ya, intinya pakai konsep yang tadi dia. Kita urutkan dulu nih, F dulu, ini kan periode 2 gitu. Terus CL, ini di sini periode 3, terus si BR periode 4. Ya udah, semakin ke bawah dia semakin besar. Otomatis yang paling kecil adalah si F. Oke, lanjut ke yang B. Yang B mah gampang karena di sini kan Na plus sama Mg2 plus. Dimana semakin banyak dia jumlah ionnya, berarti jari-jari ionnya semakin kecil. Berarti di sini Na plus dengan Mg2 plus. Kalau kalian mau jadi cepat gitu ya, berarti di sini Na plus sama Mg2 plus lebih besar yang mana jari-jarinya? Na plus lebih besar dengan Mg2 plus. Karena lihat aja di sini yang sama anionya ini di sini cuma 1, di sini gini Pak. Dimana kalau misalnya dia semakin positif, semakin tiang anionya, berarti dia jadi semakin kecil ya. Di sini yang paling besar adalah CN. Nah, begitu juga yang C. Yang C ini kan CR2 plus dengan si CR3 plus. Itu berarti di sini yang paling kecil yang mana? CR3 plus. Di sini CR2 plus lebih besar dari CR3 plus. Bisa dibalik CR2 plus kurang dari CR3 plus kurang dari CR2 plus. Gitu. Paham di sini? Itu konsepnya di mana? Di mana? Oh, itu dia ya Allah. Min. Ya udah, N-nya lebih besar ya, berarti N-min lebih besar dari N plus, lebih besar dari Mg2 plus. Kalau ini kan naik nilainya nanti Mg2 plus lebih kecil dari Na plus, lebih kecil dari N-min. Karena ini semakin dia garis, semakin dia jari-jari
sampai sini paham? Lanjut ya. Kita lanjut ke energi ionisasi adalah energi minimum yang digunakan untuk melepaskan elektron dari atom gas kepada energinya. Nah, di sini keluar prosesnya yang saya jari tadi. Ya, kalau kebalikannya, kalau misalnya energi ionisasi semakin panas dia semakin besar. Dia semakin bawah, ya adalah semakin kecil. Kenapa gitu? Kalau misalnya energi semakin besar, itu berarti kan dari jari atomnya semakin kecil. Jari atom semakin kecil. Nah, proses tersebut menyebabkan daya tarik bumi terhadap atom terluar itu ya semakin kuat, semakin keluar itu semakin kuat. Jadi misalnya nih jari atomnya kan semakin kecil nih, berarti jaraknya dia semakin jauh karena kulitnya tuh cuma dikit. Maksudnya kulitnya tuh segitu aja gitu kalau dia semakin ke kanan gitu bahasa enaknya. Berarti misalnya nih kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga. Nah, dia tuh dari daya tarik inti terhadap atom yang paling terluar bisa di sini dia semakin kuat ya, jauh kan. Makanya dia membutuhkan energi yang lebih besar, energi ionisasi yang lebih besar. Nah, tidak dengan yang energi ionisasi yang lebih kecil. Kecil berarti kulit bertambah atau jari-jari elektron semakin besar, jari atom semakin besar, semakin besar sehingga jarak antara elektron valensi ke inti atom itu dia mudah lepas. Jadi intinya gini, misalnya ini inti atom nih, terus kulitnya tuh banyak gitu ya, karena jari-jarinya itu besar. Ya udah dia mau lepas ke sini dia semakin gampang karena dia jari-jarinya semakin besar, dia semakin gampang. Jadi nggak perlu dia energi yang banyak buat ngelepasin si elektron yang kulit di sini ke inti atom gitu. Intinya kayak misalnya nih asumsinya kalian mau ke ITERA nih, kos-kosannya di Belwis gitu ya. Ya udah kan nggak perlu ngeluarin biaya yang cukup besar gitu buat naik ojol misalnya. Nah, beda kalau misalnya rumah kalian di Kedaton. Ya kalian perlu energi yang lebih besar buat ke ITERA gitu. Buat biaya yang lebih besar buat ke ITERA gitu. Paham nggak? Asumsinya paham nggak? Boleh diulang nggak? Boleh diulang nggak, Pak? Oke, jadi gini, misal nih, energi ionisasi semakin besar, dia dari kiri ke kanan dia semakin besar. Karena jari-jari atom kecil nih, jari-jari atomnya kecil, jarak kan jari-jari atom tuh jarak antara atom yang satu dengan yang lainnya. Di sini kan atomnya kan jauh nih, jadi kecil gitu ya. Kemudian daya tarik inti terhadap elektron terluar dia semakin kuat karena dia jari-jarinya semakin kecil. Jadi jarak dari atom terluar ini menuju ke inti dia semakin kuat, butuh energi yang lebih banyak, makanya energi ionisasinya dia semakin besar. Nah, kebalikannya buat energi ionisasi yang semakin kecil. Kalau dari golongan itu dari atas ke bawah itu dia semakin kecil gitu ya. Berarti jarak antar elektron valensi ke inti atom, itu dia mudah lepas karena kan jari-jarinya besar kayak
jari-jari besar tuh kayak banyak atom gitu loh. Jadi kayak kulitnya tuh banyak gitu. Berarti dia nggak butuh energi yang banyak buat melepas si atomnya ke inti gitu. Ngerti nggak? Lumayan, Kak. Oke. Oke. Di sini ada keberagaman energi ionisasi. Jadi si gas mulia atau golongan 8A, si He, Ne, Ar, R, terus Xe sama Rn itu memiliki energi ionisasi yang paling tinggi gitu. Karena dia kan golongan 8A nih, semakin ke kanan, berarti dia energi ionisasinya semakin tinggi. Nah, sedangkan untuk golongan alkali dan alkali tanan, dia memiliki energi ionisasi yang rendah. Gitu. Oke. Sekarang di soal, kita disuruh mengurutkan energi ionisasi pertama meningkat untuk Sb, Sn, dan Si. Berarti Sb. Sb berapa nomor atomnya? 51, Kak. Oke, 51. Langsung aja ya, kalian boleh lihat tabel periodik. Berarti di sini apa konfigurasinya? XF. XR. XR apa KR? KR nggak sih? KR, 4D10 R, 4D10, 5S2, P3. sama 5P3. Oke. Berarti di sini dia golongan 5A, kemudian periode 5. Benar nggak? Oke, kalau yang Sn, gimana konfigurasinya? KR. Oke, KR, KR. D. 4D. 5. 5S2. D10, 5S2, 5S2. Oke. Benar nggak sih? Benar, Kak. 50. Ya, apa ya? 5P2. Oke. Ini berapa nomor atomnya? 50. 50. Berarti di sini itu golongan 4, periode 5, benar nggak? Oke, terus I berarti 53I ya, 53I berarti di sini KR, terus 4D10, 5S2, 5P8. P5, Kak. Oh, di tabel 5P5, oke. Berarti ini golongan 7A, periode 5. Oke, sama periode 5. Kita buat ininya, kalau di tabel periodik, berarti di sini SB2, A, SN, terus SB, terus CI. Gitu. Tadi kalau semakin ke kanan, energi ionisasinya semakin apa? Semakin kuat. Semakin kuat atau semakin besar. Berarti apa ini urutannya? SN, dan RBI. SBI. Oke. Lanjut ke Na sama Mg. Na, Mg, konfigurasinya
NA 11, Kak. Oke, 11 berarti SSPS 2261 123 2. Golongan 1A periode 3, bener kan? Benar. Oke, yang ini 12 mg, 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2. Ini golongan 2A periode 3. Oke. Kalau kita buat berarti di sini itu Na, di sini Mg. Berarti gimana ini yang lebih kecil? NA. Si Mg. Tapi sini paham? Paham, Kak. Oke, terus yang C. Yang C, Cl, P sama Pb. Cl, P sama Pb. Cl itu 17. P itu 15. Terus Pb itu ini berapa, guys? 82, Kak. Berapa? 2. 82. 82, Kak. Oke, 82 tadi agak putus-putus. 82 berarti ini Cl konfigurasinya SSPS S 2 2 6 2 5 1 2 3 ini 2 3 golongan 7A benar? Benar, Periode. Oke, periode. Ini 15P. Berarti SSPSP. 2 2 6 2 ini 3. 1 2 3 ini 2 3. Berarti golongan 5A. Oke, 5A periode 3. Yang PB ini karena gede ya 82 PB. Langsung aja berapa ininya? XE, Kak. Ini 54 XE. F14 ya. Kemudian 5D10, 6S2, 6S2. 6P1. Oke, 6P1. Di sini yang tertinggi adalah 6S2, 6P1. Berarti golongan ini 6S2, 6P1. Bener nggak sih? Tiga ya? 3, Kak. Gimana? 6P3. Oke, 6P3. XE kan 54. 54 tambah 24. Benar deh, Kak. Benar. Berapa tadi? 6P1 ya? Iya. Oke, berarti ini periode 6. Tapi kok ini golongannya 3 ya? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu, Kak. Itu di tabel periode. Iya, makanya 15. 5. Ini kayaknya 2 nggak sih? 15 tambah 54 tambah 24 berapa? 78. 78 ditambah 4 nggak sih? Ini 2. Sebenarnya 2 itu kayaknya, Kak. 2, 6P2. Makanya tabel periode itu agak lain emang. Berarti di sini golongan 4. Kita buat asumsi kayak tadi, berarti di sini ya. Berarti si Cl periode 3 dulu, berarti Cl terus si P dan si Pb. Oke, kalau diurutin ini gimana? Yang paling besar sih
PB. Yang paling besar yang P dong, karena dia semakin ke kanan nih yang P. Bukannya C. Bentar. Ini periode 3 ya, periode CL itu 7A di 5A. Ini P di sini. Oke, PB di sini. Oke. Jadi gimana ini? B, C, CL. CL Kak. CL. Terus P itu mic-nya nggak itu yang paling besar yang mana? CL. CL. Terus semakin ke bawah ya. Si P. Benar Kak. Oke, ini P karena dia golong bentar. 5A. Oke, periode 3 CL. Oke, dia semakin ke kanan semakin besar, semakin ke bawah dia semakin kecil. Enggak kebalik nih, P sama PB. PB itu 4. Gimana? Bukannya PB itu lebih besar dari P. Kenapa gitu? PB lebih besar dari P? Kan golongan PB itu golongan 4A, sedangkan P itu 5A. Oke, kalau misal dia kan 4A ke 5A nih, semakin ke kanan dia semakin besar. Nah, berarti PB sama P yang paling besar yang mana? P. Oke, berarti P di sini urutan kedua ya. Iya. Clear sampai sini? Iya. Ini maaf ya kalau tulisannya jelek, semoga kalian bisa paham. Oke, di sini ada soal unsur Ki terdapat dalam periode 3. Oke, periode 3, sistem periodik, dan memiliki energi ionisisnya ada I1, ada IE2, 3, 4, 5, sama 6. Terus adik kita disuruh mencari apa nama unsur tersebut, kemudian disuruh menuliskan konfigurasi elektronnya. Berarti kalau konfigurasinya periode 3 itu bisa unsur apa aja? Periode 3 berarti ada Na, ada MG. CL. Nah, di antaranya ada Nah, yang pertama, misalnya periode 3 itu pasti kalau enggak 3S, kalau enggak 3P. Gitu ya. Enggak mungkin bisa aja sih 3D gitu ya. Udah kita buat 3S, 3P atau 3D. Nah, kita buat dulu kalau misalnya dia sampai konfigurasinya itu sampai si 3S. Berarti di sini S, S, P, S, P. 1, 2, 3. Kemudian di sini 2, 3. Oke. 2, 2, 6, 2, 6. Oke. Kalau misalnya kita buat sampai 3D, berarti S, S, P, S, P, S, D. 1, 2, 2, 6, 2, 6, 10. Kita buat dulu ya, ini misal ini. 1, 2, 3, 4, 2, ini 3, ini 3. Tapi kayaknya nggak mungkin ya, karena di sini yang paling besar itu kulit luar itu 4S2. Berarti ini kayaknya nggak mungkin. Coba kita buat ini. Berarti ini totalnya ada
10, ada 18. 6, 10, 18. Oke, kita buat ini dulu. Tapi di sini katanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 energi ionisasinya. Nah, kalau 18 itu masuk ke periode 3 nggak? Si AR ya? Masuk, Kak. Oke. Kan kalau misalnya nih kita asumsikan gitu ya, si AR dulu gitu kita milihnya. Tapi kalau misalnya di sini AR, energi ionisasinya tuh jumlahnya ada 8. Sedangkan yang di soal itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti otomatis di sini itu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, sama 3P4. Bener nggak? Jadi di sini energi ionisasinya pada kulit terluar itu ada 6. Ada 6. Karena di sini kan di soal kan dikasih tahu nih, energi ionisasi pertama sampai energi ionisasi ke-6. Nah, ini jumlahnya berarti ada berapa? 16. 16 berarti unsur apa di periode 3? 16. Unsur. Oke, unsur. Nanti di sini 16S. Ya udah, jawabannya adalah si unsur 16S. Karena di sini pas banget gitu loh. Di periode 3, kemudian di sini jumlah energi ionisasi yang dibutuhkan itu ada 6. Karena di sini ada 6 elektron gitu. Paham nggak sampai sini? Sampai sini paham? Oke ya, kakak. Kita lanjut ke afinitas. Afinitas elektron yaitu negatif dari perubahan energi yang terjadi ketika satu elektron diterima oleh atom suatu unsur dalam keadaan gas. Jadi sama ya, peraturannya itu dia. Kalau misalnya semakin ke kanan, afinitas elektronnya itu semakin besar, singkat AE, semakin besar. Kemudian kalau semakin ke bawah itu dia semakin kecil. Ini ada hubungannya dengan jari-jari atom dan energi ionisasi. Kalau misalnya semakin ke kanan itu kan tadi katanya jari-jari atom semakin kecil, ya, daya tarik menarik inti terhadap atom terluar semakin kuat. Itu ada hubungannya dengan afinitas elektron. Sama aja sih sebenarnya, ini pokoknya yang membedakan tuh dia kalau misalnya jari-jari itu semakin ke kanan kecil, kemudian kalau energi ionisasi itu EI semakin ke kanan dia semakin besar, kemudian afinitas elektron itu semakin ke kanan dia semakin besar juga. Gitu. Yang membedakan tuh cuman si jari-jari atom ini. Oke, lanjut ke sifat kemagnetan. Nah, sifat kemagnetan itu ada dua, ada diamagnetik sama paramagnetik. Nah, kalau diamagnetik itu tidak dapat tertarik oleh medan magnet. Kemudian kalau paramagnetik itu dapat tertarik oleh medan magnet. Nah, di sini kakak ngasih konsep gitu ya. Diamagnetik itu ketika misalnya kalian punya orbital 2p6. Nih, berarti bisa terisi penuh 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Ini 3 kotak ya.
1, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kan nggak ada nih orbital kosong. Nggak ada orbital kosong, sehingga dia nggak dapat ditarik oleh medan magnet. Karena di sini nggak bisa diisi oleh elektron. Nah, beda dengan paramagnetik. Paramagnetik itu misalnya 3D7 misalnya. Berarti di sini ada 5 kotak. Nah, 5 kotak berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada 3 kotak atau 3 orbital yang kosong. Sehingga dia mudah tertarik oleh medan magnet karena di sini bisa terisi oleh elektron lain. Gitu. Intinya perbedaannya, nah, kalau kalian pengen ingat gitu, intinya dia magnetik tuh kalau dia penuh orbitalnya, kalau paramagnetik dia masih kosong gitu. Kalau kalian bingung sama konsep yang tidak dapat tertarik oleh medan magnet atau dapat tertarik oleh medan magnet. Nah, di sini ada contoh soal, misalnya F3+. Kalau 3+ berarti kan nomor atom 23, jadi berapa nih? 20, Kak. 20 F konfigurasinya berarti S, S, P, S, P, S. 2, 2, 6, 2, 6, 2. 1, 2, 3, 4. Ini 2. Oke, berarti di sini fokus ke 4 plus 2. 4 plus 2. 4. Kalau misalnya dibuat yang ini dulu deh, yang versi 23. Berarti S, S, P, S, P, S, D. 2, 2, 6, 2, 6, 2. Ini 20, kemudian 3. Oke, berarti di sini 1, 2, 3, 4. Ini 2, 3, ini 3. Ini versi yang F23F. 23F. Oke, berarti kalau ini 4 plus 2. Kotaknya ada, bentar. Berarti di sini F2. Di sini kita membuat versi yang F23 dulu. Kalau misalnya F23 berarti kotaknya kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kotaknya itu 1, 2, 3. Nah, di sini kita kan kalau misalnya kembali ke materi yang tadi, kita nggak bisa loh ngurangin langsung dari si 3D3 ini kita kurangin, itu nggak bisa. Berarti yang ini 4 0 gitu ya. Karena di sini dikurang 2, kemudian di sini dikurang 1, berarti 3, 2. Sama diisi 2, 1, 2. Intinya kalian buat dulu nih yang versi si 23V atau konfigurasi yang belum di otak-atik oleh kation atau anion. Nah, kalau misalnya di sini ada subkulit D, kemudian ada subkulit S, kalian nggak bisa ngurangin langsung dipangkas 3, dikurangi itu nggak bisa. Kalian harus ngurangin yang 4S2, karena di sini yang kulit paling terluar. Dan ini dikurang 2, berarti habis kan 4S 0, kemudian yang di sini kurang 1 lagi, berarti 3 di 2. Kemudian diisi elektronnya. Nah, di sini ada nih orbital yang masih kosong, sehingga dia mudah tertarik oleh medan magnet. Jadi sifatnya apa? Paramagnetik. Paramagnetik. Magnetik. Oke. Sampai sini paham ya kenapa di sini 3D2?
Oke, lanjut. Untuk yang Ni 1228, kita tulis dulu 28 Ni. Berarti S, P, P, D. 2, 6, 2, 20, sini 8. 1, 2, 3, 4, ini 2, 3, ini 3. Oke, di sini dikurangin yang elektronnya dikurang 2, berarti tinggal 26 Ni. Berarti yang dikurang yang mana? 4S2 atau 3D8? 4S2. Berarti ya sampai sini ya, 4S2. Karena di sini kulit yang paling terluar, berarti kita tulis konfigurasi ulang 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, kemudian 3D8. Karena di sini udah habis. Berarti di sini bisa kita cari sifatnya 1, 2, 3, 4, 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sifatnya apa ini kalau masih ada elektron? Paramagnetik. Paramagnetik. Bukan 3D7 ya, Kak? Gimana? Yang 3D8 itu nggak dikurang. Enggak, karena di sini kulit terluarnya yang si 4S2. Kebetulan di sini pas banget nih, kationnya itu 2+. Dia membutuhkan elektronnya, ya cuma 2. Berarti udah dikurangin aja. Melepas elektronnya cuma 2. Kalau misalnya di sini Ni 4+, berarti di sini dikurang 2, habis. Yang 3D8 di sini dikurang 2 juga. Berarti tinggal 3D6. Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Oke. Lanjut yang La3+, 57 nih. Karena di sini kebanyakan, coba kalian lihat tabel periode. 57. Konfigurasinya, please. Let's go. Di 1. 5D1. 6S. 6S2. Karena di sini kan 3 nih. Berarti tinggal kurang aja ini, berarti ini hilang gitu ya. Ini kalau misalnya dia La3+, berarti tinggal si konfigurasi dari Xe. Atau Kr 4D10, 5S2, 5P6. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau terisi penuh apa dia? Iya, magnetik. Ini sifatnya diamagnetik. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, sanggahan atau saran? Ada yang masih bingung nggak? Masih bingung paling buat konfigurasi elektronnya Kak dari Xe tiba-tiba jadi 5 gitu kan. Jadi gini, kan kalau misalnya di tabel periodik itu kan biar pendek gitu ya. Xe, Kr, Ne, Ar gitu. Itu menggunakan acuan dari gas mulia. Nah, kalau si Xe ini kan 54 tuh. Nah, Kr itu 36. Nah, ya udah di sini 36 Kr. Nah, sisanya ada berapa? Sisanya ada 18 lagi gitu. Kayak mana ya cara ngejelasinnya? Jadi kayak kalau kalian mau cepet konfigurasi, itu kalian patokannya sama si gas mulia misalnya.
Misalnya di sini itu konfigurasi dari si BR gitu ya. BR. Nah, BR itu kan nomor atomnya 35 tuh. Nah, kita tulis dulu gas mulia. Gas mulia itu ada si He, kemudian ada si Ne, kemudian ada Ar, terus Kr, Xe, terus si Rn. Nah, gas mulia ini adalah golongan 8A. 8A. Nah, He nomor atomnya itu 2, terus Ne 10, Ar 18, Ar 36, Xe 54, kemudian Rn itu 86. Nah, kan di sini 35 BR tuh. Nah, biar mangkas atau biar nggak banyak gitu elektronnya tuh pakai si 18 AR. Jadi di sini 18 AR gitu ya. 18 AR lalu 3D10 terus 4S2 4P6. Nah, 18 ditambah 4P5, sorry. 18 ditambah 17 kan 35 gitu. Nah, biar apa ya? Biar gampang gitu loh. Ini sesuai dengan gas mulia. Nah, kalau misalnya konfigurasi dari si Mg nih. 12 Mg. Kita buat dulu misal S S P S 2 2 6 2 1 2 ini 3 ini 2. Nah, di sini kan ada nih yang sesuai dengan gas mulia. Jadi dari 1S2 sampai si 2P6 jumlahnya 10. Berarti 10 Ne. Kemudian ini ditambah ke sini sisanya. Berarti 3S2. Paham nggak sampai sini? Masih bingung? Sebenarnya paham, Kak. Tapi itu mungkin kayak hafalannya ya, Kak. Habis Ne, Ar itu apa setelahnya gitu sih. Jadi kalian harus menghafalkan deret dari prinsip Aufbau itu tadi sih. Kalau kalian mau cepat sebenarnya yang SSPS juga nggak masalah. Itu kalau kalian ragu nih, maka yang SSPS, DPS itu nggak masalah sih. Nanti hasilnya lebih meyakinkan gitu kalau kalian ragu gitu. Gimana? Boleh, Kak. Anggap. Di sini kakak mau ngasih kesimpulan ya. Kesimpulan dari sifat unsur dalam tabel periodik. Dalam tabel periodik. Oke. Kalau misalnya di sini yang pertama gini. Ini tabel periodik gitu ya. Jari-jari atau kakak singkat R, semakin ke kanan dia akan semakin besar. Kemudian energi ionisasi EI semakin ke kanan dia balik. Ini semakin kecil, energi ionisasi semakin ke kanan dia semakin besar. Kemudian afinitas elektron semakin ke kanan dia semakin besar juga. Nah, kalau misalnya dari atas ke bawah di tabel periodik, jari-jarinya itu semakin besar, kemudian energi ionisasi dia semakin kecil, dan afinitas elektron dia semakin kecil. Lalu kalau misalnya jari-jari ion, kalau misalnya dia anion, R-nya akan semakin besar. Terus kalau kation, R-nya itu semakin kecil, bahkan lebih kecil dari R si muatan netral. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, di sini kakak ini dulu deh. 2 soal ini aja tentang, ini soal UTS tahun 2020 ya. Tahun 2020. Di antara senyawa berikut yang termasuk senyawa ion. Ada yang bisa jawab ini?
masuk senyawa ion nomor berapa aja? Ini Mg3P2. Senyawa ion. Oke, 2. P3P2 Terus RBBR. RBBR. CA. CaSe termasuk nggak? Si Ca itu non logam atau logam? Logam. Oke, yang Se? non logam kok. Kalau non logam dengan logam itu senyawa ion atau senyawa bukan? Molekul. Berarti jawabannya 2 dengan 4. Ada nggak di sini? Kak. Bentar, berarti yang nomor 3 kita eliminasi ya. Berarti ini enggak, ini enggak, ini enggak. 1, 4 ya benar. 1, 4 ini 1. Oke. Yang nomor 2 berikut ini adalah 4 pasangan nama senyawa dari rumus kimia. Pasangan yang benar adalah ini jawab Besi 2 sulfat. besi Nitrogen. besi 2 sulfat 2 dan 4. FeSO4 terus heksahidrat di sini 6 itu heksa, kalau 7 hepta. Oke. Terus Sama nomor 2 Mbak. dinitrogen dan dinfluorida. Oke. Ada lagi yang benar? Nggak ada. Oke. Berarti jawabannya yang D. Ini biar cepat aja ya, soalnya udah sore juga. Nah, yang ini banyaknya elektron pada argon pada bilangan kuantum. Oh, di sini suruh menentukan banyaknya elektron pada argon Z18 pada keadaan dasar yang memiliki bilangan kuantum M1 M plus setengah. Oh, AML itu bilangan kuantum bilangan momentum sudut. Kalau 1 berarti P, kalau plus setengah itu berarti ke atas. Argon. Berarti argon itu konfigurasinya Ne 3S2 dengan 3P6. Berarti di sini disuruh menentukan banyaknya elektron. 3S2, 3P6 berarti ke 3P6. Ke 1, 2, 3, 4, 5, 0, ini 1, ini 1. Oke, 6 nih. Sedangkan di sini plus 1 ke atas berarti 3S2, 3P6. M-nya plus setengah. Intinya dia banyaknya elektronnya itu 1. Argon Z-nya 18. Coba sih kalau SSPS ini 2, 2, 6. 2, 6, 18. Banyaknya elektron itu menunjukkan M-nya. M-nya itu dia minus 1, 0, atau 1. Berarti berapa ini jumlah elektronnya? Berapa? Sorry, Ding. 1, 2, ini. Kan 1, 2, 3. Ini 2, ini 3. Nah, katanya banyaknya elektron yang plus setengah. Berarti kita buat diagram orbitalnya satu-satu. Sorry, saya salah ini pemahaman. Berarti di sini itu, kalau misalnya di sini 1, 2. Di sini
1, 2, terus di sini P itu 1, 2, 6. Kalau di sini berarti ini 1, 2, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyaknya elektron itu menunjukkan apa? Ada yang bisa jawab nggak? Adakah yang bisa jawab? Itu keluarin di UTS kalian. Soalnya tadi apa, Kak? Soalnya banyaknya elektron pada argon Z18 pada keadaan dasar yang memiliki bilangan kuantum ml-nya itu 1, kemudian m-nya itu plus 1/2. Kalau plus 1/2 itu kan ke atas tuh. Ininya P. Berarti 1 elektron nggak sih? Iya nggak? Kalau misalnya, sebenarnya di sini nggak tahu ya soalnya gimana, cuman di sini katanya plus setengah, berarti di dalam suatu orbital itu ada 1 elektron yang ke atas, berarti 1 dong, cuma 1 elektron, ngerti nggak? Kecuali kalau misalnya di sini minus 1/2. Kalau minus 1/2 berarti di dalam satu kotak ini, di dalam lintasan orbital ini ada 2 elektron, 1 plus 1 ini, plus setengah sama minus setengah, gitu. Sebenarnya patokannya di sini aja sih, kan plus 1/2 otomatis ya yang ke atas aja, 1 gitu. Ngerti? Nah, gimana kok bisa 1? Kan gini, kan katanya di sini plus 1/2 kan. Nah, plus 1/2 itu menunjukkan spin kan. Spin tuh. Nah, spin kan ada minus setengah sama plus setengah. 1/2 gitu. Nah, di sini katanya cuman plus 1/2. Berarti otomatis kotaknya di sini ke atas gini nggak sih? Karena kan kalau urutannya, urutan kita mengisi dalam elektron itu misalnya di sini ada 5 lah, 3 lah ya. 1, 2, 3 berarti 1, 2, 3. Ini kan, ini otomatis plus setengah dong. Kalau misalnya kita tambah di sini 1, 2, 3. Ini kan misal P6 gitu ya. Otomatis di sini minus setengah dan di sini jumlah elektronnya ada 2. Ngerti nggak? Ini jumlah elektronnya ada 1. Ngerti nggak? Maksudnya tuh bukannya yang nilainya plus setengah itu ada berapa, bukannya gitu, Kak? Enggak sih kayaknya. Itu kayaknya soalnya ada pilihannya deh, Kak. Iya, soalnya di sini saya nggak nampilin pilihan ganda, intinya di sini jawabannya 1 elektron. Kalau misalnya plus setengah gitu, plus setengah nih, elektronnya ada berapa? Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada nggak? Nggak ada kan 9 elektron. Ngerti nggak sih? Jadi kayak ini pakai ini aja loh, konsep gitu loh. Berarti patokan sama M-nya aja, Kak. Iya, M plus 1/2 ini, M ini maksudnya bilangan kuantum spin gitu ya. Spinnya. Di sini ada soal yang sesuai dengan materi yang barusan kita bahas. Di sini suruh menentukan sifat magnetiknya. Kebetulan kan di sini ABC nih. Kalau misalnya kita satu-satu nih, Al3+. Al konfigurasinya ada 13 Al. 13 Al berarti S, P, 2, 2, 6, 2, 10, 10, 12, 1, 2, 1, 2, 3, ini 2, ini 3. Ini buat 13 Al. Nah, kalau misalnya Al3+, berarti dikurang 3, berarti ininya hilang gitu ya. Berarti tinggal 1 S2, 2 S2, 2 P6.
Berarti konfigurasinya 2P6 yang terakhir. Oke. Kita gambar. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau penuh apa? Diamagnetik atau Magnetic. Iya. dia magnetik. Kakak di sini ngasih contoh 2 aja ya. Misalnya di sini Ca2+. Ca itu nomor atomnya berapa? 20. Oke. 20 Ca. Berarti di sini SS 2, 2, 6, 2, 6, 2, 20 kan ini 1, 2, 3, 4, 2, ini 3. SS 20. Oke, kalau dikurang 2 berarti kita tinggal kurangkan yang ini. Berarti 3P6 otomatis penuh ya dia. Kalau penuh apa? Magnetik. Magnetik. Oke. Kalian UTS kimia dasarnya tanggal berapa? Ada jadwal 18, Kak. Tanggal 18, Kak. Kak, tanggal 18. Oke. Jadi di sini soal-soal UTS ini kakak ambil tahun 2020 ya. Di pas tahun kakak gitu. Kalian bisa cari-cari soal-soal UTS buat latihan. Kemudian tips and triknya itu kalian belajar itu sesuai dengan RPS atau yang udah dibagi waktu awal itu. Misal poin tentang struktur kalian latihan soal, cari soal, kemudian poin tentang penamaan senyawa, kemudian stoikiometri. Kalau misalnya kalian ada yang belum paham, kalian ulas lagi, kalian tanya sama temennya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Kak. Oke. Absennya kalian isi di deskripsi grup itu sampai jam 6 absennya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kakak share dulu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kakak minta on cam dulu dong. Ini yang tadi Linknya mana, Kak? di deskripsi grup. Nggak ada, Kak. Di deskripsi grup loh, grup Ada kalian. lu cinta di deskripsi grup, ya Allah. Iya. Ada. Ulfa kenapa raise hand? Oh enggak Kak, itu maaf. Nggak bisa nurunin. Oh ya, yang bisa on cam tolong on cam dong. Oke. Yes. Oh yes. Kelihatan aku. Kelihatan. 1, 2. Ada yang SS pakai laptop nggak? Pindah sih, padahal aku udah nanti baru. Udah siap. Kalau ada yang kirimin ke grup ya, seperti biasa buat bukti BAP. Oke, kakak ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya masih banyak penjelasan dari kakak yang masih kurang jelas gitu ya. Semoga ilmu yang kakak kasih bisa bermanfaat buat kalian dan semangat UTS-nya semoga kimia dasar 1A ini tegas A nilainya. Amin. Amin. Kakak tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak.